warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interface pada Java. Jadi mungkin teman-teman yang masih baru di pemrograman Java pernah melihat bentuk apa ya? Ini mirip kelas ya, mirip sebuah kelas yang di depannya ada keyword interface. Dan mungkin teman-teman bingung kenapa di dalam suatu yang mirip kelas ini itu terdapat metode yang tidak memiliki body ya, tidak memiliki badan, tidak memiliki badan metode. Nah, jadi saya akan coba menjelaskan mengenai interface ini ya. Pada video saya yang lainnya, teman-teman bisa lihat yang membahas mengenai abstrak class ya. Jadi interface ini sebenarnya dengan abstrak class. Hanya saja yang membedakan adalah kalau abstrak class itu ya abstraksi parsial ya. Maksudnya di dalam kelas abstrak itu masih diperbolehkan terdapat metode non abstrak. Kemudian abstrak kelas itu masih berupa kelas. Nah, sedangkan interface ini itu sudah full abstrak. Artinya di dalam interface ini itu metodenya harus merupakan metode yang tidak memiliki badannya atau yang kita sebut sebagai abstrak. Nah, kenapa di sini tidak ada keyword abstrak? Karena secara default dalam interface ketika kita mendeklarasikan membuat sebuah metode itu secara default akan ke abstrak ya. Jadi bisa juga dituliskan secara eksplisit. Ya, sama saja. Kalaupun tidak, itu akan default abstrak. Jadi interface itu bisa dikatakan juga sebagai blueprint dari sebuah kelas. Kenapa dikatakan blueprint dari sebuah kelas? Karena kelas yang mengimplement interface tersebut itu harus menerapkan semua metode yang ada di dalam interface seperti ini. Jadi kita lihat programnya dulu. Jadi di program ini ada sebuah interface dengan nama tugas mahasiswa, di mana di dalamnya ada metode kuliah, belajar mandiri, dan mengembangkan diri. Nah, semua metode ini adalah bersifat abstrak. Kemudian ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini mengimplement tugas mahasiswa. Jadi hubungan antara kelas dan interface itu adalah implement ya, bukan extend. Kalau kelas dengan kelas itu extend, interface dengan interface itu extend. Tetapi kalau kelas dengan interface itu implement ya. Oke, ini ada kelas mahasiswa. Nah, karena kelas mahasiswa ini mengimplement tugas mahasiswa, maka semua metode abstrak yang ada di interface ini harus diterapkan di kelas mahasiswa. Oke? Kenapa? Ya, karena ketika kita tidak mengimplementasikan semua metode yang ada di sini, maka itu akan terjadi error kompilasi. Misalnya, nah di sini kita lihat di dalam kelas mahasiswa ada metode mahasiswa, ada metode kuliah, ada metode belajar mandiri, ada metode mengembangkan diri. Nah, jadi di sini di kelas mahasiswa ini ada konstruktor juga ya. Ini konstruktor mahasiswa. Oke, jadi ingat konstruktor itu adalah metode bisa dikatakan ya metode yang memiliki nama sama dengan nama kelasnya, kemudian tidak memiliki balik dan dieksekusi secara implisit pada saat pembentukan objek ya. Nah, kemudian di sini ada 3 metode ini adalah metode yang kita override dari interface tugas mahasiswa ya. Kenapa di override? Karena namanya sama. Terus kenapa kita tidak membuat nama yang lain? Kalau kita membuat nama yang lain, artinya kita tidak menerapkan metode abstrak yang ada di kelas interface tugas mahasiswa. Ketika kita tidak menerapkan itu, maka secara otomatis akan muncul error seperti ini. Ya. Nah, jadi
ketika ada metode di interface ini, di sebuah interface, maka semua kelas yang mengimplement interface tersebut wajib hukumnya untuk mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di sini. Jadi kalau ada 10 metode, ya 10-10-nya harus diimplementasikan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kemudian ini ingat ya, di sini override. Kenapa override? Karena kita membuat metode yang sama. Selain kita membuat metode yang sama, sehingga kita meng-override. Kalau kita hapus override-nya, ini akan muncul warning. Nah, kita berikan anotasi override. Oke, sekarang kita ke kelas main. Kelas main-nya. Di kelas main, kita lihat kita membuat sebuah objek nama Anto ya, dari kelas mahasiswa. Artinya, objek Anto ini nantinya bisa mengakses semua metode atau sumber daya yang ada di kelas mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini Anto kuliah, Anto belajar mandiri, kembangkan diri. Nah, itu ketika kita jalankan, pada saat pembentukan objek ini, maka yang akan dieksekusi pertama kali adalah konstruktor mahasiswa. Jadi ingat konstruktor ya, ingat konstruktor. Kalau masih belum paham, teman-teman bisa melihat pembahasan saya mengenai konstruktor di video yang lainnya. Kemudian yang jika masih belum paham mengenai konsep inheritance, overloading, overriding, boleh teman-teman cari di channel ini bahasan mengenai overriding dan overloading. Oke, kita lihat, coba kita run. Ketika kita run, mana mana mana. Ketika kita run, maka akan muncul output tugas mahasiswa adalah 1, 2, dan 3. Ya. Tugas mahasiswa dihasilkan oleh konstruktor ini. Jadi walaupun dia tidak ditulis secara eksplisit ya, seperti ini misalnya, atau mahasiswa, itu tetap akan dieksekusi. Dan malah ini akan menjadi salah. Karena kenapa? Karena mahasiswa itu adalah konstruktor dari kelas mahasiswa. Dia dieksekusi secara implisit. Implisit tidak dipanggil tapi dia tereksekusi. Sebenarnya dia dipanggil pada saat pembentukan objek ya. Jadi itu perbedaan antara konstruktor dan metode biasa. Nah, sedangkan kalau metode biasa, metode itu akan dieksekusi hanya jika dipanggil ya. Akan untuk dieksekusi. Contohnya seperti ini, anto.kuliah. Maka metode kuliah ini akan dieksekusi. Dia akan muncul kuliah tepat waktu. Jadi outputnya keseluruhan seperti ini. Oke teman-teman, jadi ingat kembali lagi bahwa interface itu mirip dengan abstrak class, tapi tidak sama. Kalau abstrak class itu adalah kelas ya, di mana di dalamnya masih diperbolehkan untuk memilih metode non abstrak. Sedangkan kalau interface, di dalamnya harus metode abstrak yang tidak memiliki. Kemudian beberapa poin penting yang wajib diingat berkaitan dengan interface. Kita tidak bisa membuat objek dari sebuah ya. Jadi, kalau kita lihat di sini nama interface adalah tugas mahasiswa. Jika kita misalnya membuat interface, maksud saya objek ya, tugas seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini akan menyumbang error. Karena dia, ingat sekali lagi, interface itu bukan kelas ya. Dia hanya mirip kelas, tapi bukan kelas. Kita tidak ada kelas di depannya. Okay? Kemudian, interface menyediakan full abstraction, tidak diperbolehkan ada metode yang memiliki body. Nah, sedangkan abstrak class itu masih boleh dan non abstrak method. Kemudian word implement itu digunakan untuk mengimplementasikan metode pada suatu kelas. Jadi kita lihat kelas mahasiswa ini mengimplementasikan metode dari interface kelas mahasiswa.
Dan metode yang diimplementasikan pada kelas harus disertai akses modifier public. Nah, kalau kita hapus, kan jadi default. Nah, ini akan error. Kalaupun diganti private, malah lebih error lagi. Karena private hanya bisa diakses dari kelas yang sama. Dan default. Public. Metodenya ya, metode yang di override. Kemudian kelas apapun yang mengimplementasikan tes, maka kelas itu wajib hukumnya mengimplementasikan semua metode yang ada di tes tersebut. Mau tidak mau harus implementasikan. Sisi positifnya apa? Positifnya kita bisa menjamin bahwa kelas yang kita buat itu melakukan langkahnya, melakukan prosesnya secara tepat, ya kan? Anggaplah misalnya di sini adalah metode yang berkaitan dengan pembuatan nasi goreng misalnya. Maka nasi goreng itu tidak akan jadi jika salah satu metodenya tidak dikerjakan. Anggaplah harus dimasak dulu nasinya, goreng, dan seterusnya. Anggaplah misalnya yang kita tidak masak, ya, berasnya langsung digoreng. Nah, itu tidak bakalan jadi nasi goreng, itu beras goreng. Jadi keuntungannya di situ. Jadi kita menggunakan interface. Makanya interface juga disebut sebagai blueprint dari kelas. Interface tidak boleh diberi akses modifier private, protected, atau transient. Variabel yang dideklarasikan pada interface secara default bersifat public, static, dan final. Variabel pada interface harus dideklarasikan langsung dan investasi nilai variabelnya. Nah, misalnya seperti ini, integer a, ya kan? Ini akan error. Jadi tidak boleh seperti ini, harus diinisialisasikan langsung dengan nilainya. Nah, baru boleh. Oke, jadi ini interface sedikit unik. Ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kelas itu mengimplement interface, interface itu mengextend interface, dan kelas itu extend kelas, ya. Jadi kemudian oh ya, kelas itu bisa mengimplementasikan lebih dari satu metode, lebih dari satu interface. Misalnya seperti ini, saya membuat yang baru, tugas mahasiswa 2, itu saya bisa membuat seperti ini, tugas mahasiswa 2. Jadi saya boleh mengimplementasikan lebih dari 2 interface. Berbeda kalau kita berbicara mengenai masalah inheritance. Nah, sebuah kelas hanya boleh mengextend sebuah kelas yang oke. Uh, Kemudian, nah ini tadi, jika ada dua buah metode, kemudian metodenya sama, nah kita cukup mengimplementasikan satu saja. Tidak perlu membuat dua metode kuliah misalnya. Kemudian benturan nama variabel yang sama dapat disesuaikan mengikuti nama interface. Saya tugas mahasiswa dot apa begitu. Jadi manfaat penggunaan interface sendiri, kita tidak perlu khawatir terhadap bagian implementasi karena dengan error akan muncul interface itu akan muncul jika interface tidak diimplementasi. Kemudian kita bisa tadi mengimplement lebih dari satu dan menjadi solusi sebenarnya kita olah sedemikian rupa ya kita bisa jadikan seolah-olah seperti kita mengextend lebih dari kelas. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan saya mengenai konsep penerapan interface ya. Interface. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan menambah wawasan teman-teman yang masih baru dalam bidang pengalaman Java. Oke, saya akhiri. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kasih channelnya. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.